warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yovita Anggreni-Utoro, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Kali ini saya akan membuat video tentang future biografi, di mana saya akan menceritakan biografi seseorang yang pastinya menginspirasi untuk kita semua. Nah, kita semua pasti tahu dong sama Ibu Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Perikanan dan Kelautan. Ibu Susi Pujiastuti ini lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965. Di masa kecilnya, Ibu Susi ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan saudagar sapi dan kerbau yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Hal yang menarik dari Ibu Susi Pujiastuti ini adalah beliau hanya memiliki ijazah SMP. Setelah lulus dari SMP, beliau sempat melanjutkan SMA, namun di kelas 2 SMA Negeri Yogyakarta, beliau berhenti sekolah karena keputusannya ingin terjun ke dunia bisnis. Nah, setelah putus sekolah, beliau menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal 750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Nah, bisnisnya ini berkembang sangat pesat hingga pada tahun 1996. Beliau mendirikan pabrik pengolahan ikan yang diberi nama PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulannya lobster yang diberi merek Susi Brand. Ibu Susi ini sempat 2 kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian von Stromberg. Beliau memiliki 3 orang anak, yaitu Panji Hilmansyah dari pernikahannya dengan Yoyo Yudi Suharyo. Kemudian ada Nadine Kaisar dari pernikahan dengan Daniel Kaisar. Kemudian ada Alfi Hafir. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas hingga pasar ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, beliau memerlukan transportasi udara yang dengan cepat mengangkut produksi hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Nah, pada tahun 2004, beliau memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga 20 miliar menggunakan pinjaman bank. Kemudian melalui PT ASI Pujiastuti Aviation yang beliau dirikan, ini menjadi satu-satunya pesawat yang beliau miliki dan dipergunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Closing yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air. Beberapa hari setelah gempa tektonik dan tsunami yang melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada tanggal 26 Desember 2004, Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berasal dari daerah terisolasi. Peristiwa ini mengubah arah bisnis Ibu Susi. Nah, di saat bisnis perikanan Ibu Susi ini mulai merosot, beliau menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut, kemudian digunakan untuk misi kemanusiaan. Setelah 3 tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat. Ada 4 pesawat di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, 4 pesawat di Jawa, dan 4 pesawat di Sumatera. Kemudian perusahaannya ini memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond Star, dan 1 buah pesawat Diamond Twin Star. Sekarang Susi Air memiliki 49 pesawat dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis.
Ini ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik sebagai menteri, beliau melepas semua jabatannya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya termasuk sebagai Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta melepas posisinya di PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Alasan beliau melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan tugas pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Pada saat pelantikan, Ibu Susi ini menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato di kakinya bergambar burung punik yang dalam mitologi kuno ini diartikan sebagai burung api abadi. Menteri Susi Pujiastuti ini merupakan sosok yang tegas, seperti keputusannya tegasnya dalam memberantas pencurian ikan yang sering terjadi di wilayah perairan Nusantara serta usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu terobosan yang ia lakukan saat menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan ini adalah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan. Beliau dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Beliau tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Kemudian dalam rentang waktu November 2014 sampai Agustus 2019 sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Kapal dengan bendera Vietnam paling banyak ditenggelamkan yaitu sebanyak 276 kapal. Kemudian dari Filipina 90 kapal, dari Thailand 50 kapal, dari Malaysia 41 kapal, dari Indonesia 26 kapal, dari Papua Nugini 2 kapal, dari Tiongkok 1 kapal, dari Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal. Selama 2 tahun kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan Indonesia bertambah 5,4 juta ton atau sekitar 76%. Dan pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya 7,3 juta ton.
Langkah Ibu Susi ini menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ini mendapat respon positif dan respon negatif dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Luhut Panjaitan yang merupakan bagian dari Kabinet Jokowi sendiri mengkritik kebijakan Ibu Susi soal penenggelaman kapal. Bapak Luhut meminta Ibu Susi untuk fokus meningkatkan ekspor perikanan di Indonesia. Pernyataan ini juga didukung oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala yang meminta Ibu Susi melelang kapal pencuri ikan ketimbang menenggelamkan. Namun, Ibu Susi enggan menggunakan metode lelang kapal karena berpotensi dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang lebih murah. Penenggelaman kapal ini juga dikritik menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Tetapi Ibu Susi menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu, lokasi penenggelaman juga dipilih di area yang tidak ada terumbu karang. Dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak lingkungan. Di luar negeri, kebijakan Ibu Susi ini mendapatkan apresiasi seperti dari WWF International yang menganugerahinya Leader for a Living Planet Award atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Selain penenggelaman kapal, komitmen Ibu Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Kedua alat tangkap ini dinilai dapat merusak lingkungan. Setahun kemudian, Ibu Susi juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 72 MEN-KP 11/2016 mengenai pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengolahan perikanan negara Indonesia. Kebijakan Ibu Susi ini soal cantrang menjadi persoalan yang berlanjut lantaran mendapat banyak pertentangan. Nelayan dan sejumlah daerah melakukan demonstrasi meminta larangan penggunaan cantrang dicabut. Larangan ini mengalami beberapa kali penundaan. Pada Januari 2018, Ibu Susi menegaskan larangan cantrang belum dicabut namun ditunda kembali sampai batas waktu yang ditentukan. Penundaan terkait dengan masa pengalihan bagi nelayan untuk mengganti alat tangkap. Kesepakatan ini didapatkan dari hasil pertemuan tertutup antara Presiden Jokowi, Menteri Ibu Susi, dan perwakilan nelayan di Istana Negara pada 17 Januari 2018. Dan selama menjabat, Ibu Susi ini juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP Nomor 58 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster penulirus, kepiting dan ranjungan dari wilayah Republik Indonesia. Ibu Susi beralasan ekspor benih lobster akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari luar negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Selain itu, ekspor benih lobster juga hanya akan menguntungkan petambak negara lain karena harganya sangat tinggi saat dewasa nanti. Ibu Susi ini juga pernah mendapat penghargaan, diantaranya adalah sebagai pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat pada tahun 2004, kemudian Young Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young Indonesia pada tahun 2005, kemudian dari Primaniarta Award for Best Small and Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006. Kemudian dari Metro TV Awards for Economic 2006, kemudian Inspiring Women 2005 dan Angle Award 2006 dari Metro TV Indonesia. Kemudian berprestasi award dari PT Excel Komindo Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009. Selanjutnya dari Ganesha Widya Jasa Aditama Award dari ITB 2011. Kemudian menjadi tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat tahun 2008.
Nah, yang lebih hebatnya lagi, Bu Susi Pujiastuti ini pada tahun 2008 beliau mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pujiastuti Flying School. Mungkin itu sedikit biografi dari Ibu Susi Pujiastuti sebelum menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua dengan kegigihan dan semangat dari Ibu Susi Pujiastuti. Semoga bermanfaat. Terima kasih.